Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia pasti pernah mengalami naik dan turun. Begitu juga dengan motivasi. Motivasi itu terkadang bisa kita ambil ataupun bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita, masukkan ke dalam benak kita. Tapi terkadang motivasi tersebut ya lewat begitu saja. Bahkan apapun motivasi itu, ada saatnya kita itu tidak bisa untuk memahaminya, tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi artinya manusia itu ada waktunya kita itu bisa mengambil apapun motivasinya, dan ada juga waktunya kita itu memang nggak bisa untuk mengambil motivasi, tidak ada pendorong dalam hidup. Pada saat ini tentunya kita itu down ataupun berada pada kondisi yang sangat mengganaskan, menyedihkan ataupun menggelisahkan. Artinya apa? Artinya kita ini adalah manusia yang punya putar balik ataupun putaran. Kadang kita itu bisa mengambil motivasi dan kadang kita itu tidak bisa mengambil motivasi. Jadi ini membuktikan, mengartikan kepada kita supaya setiap guncangan hidup kita, setiap waktu yang kita miliki, kita jadikan untuk mencari hikmah, mencari motivasi, mencari ilmu. Supaya apa? Supaya nanti kekurangan dan kelebihan yang kita jalan dalam hidup tersebut bisa tertutupi. Kalau dia kekurangan ditutupi oleh kelebihan. Karena di satu saat, di satu sisi kita bisa mengambil motivasi dan satu waktu juga kita tidak bisa mengambil motivasi. Artinya ini kita kompromikan. Jadinya apa? Jadinya seimbang dan kita tidak menjadi merugi dalam setiap hidup yang kita lakukan. Tentunya itulah yang kita inginkan. Tapi hal tersebut sangat sulit. Ya, saya juga kesulitan untuk melakukannya dan Anda juga saya rasa akan sulit untuk melaksanakan hal yang seperti itu. Jadi di sini kita akan berbicara sedikit tentang motivasi dari sebuah pensil. Ya, Anda yang pernah kuliah pula. Anda yang pernah sekolah dasar SD ataupun madrasah, ibtidaiyah ataupun MTA, itu pasti pernah memegang yang namanya pensil. Waktu itu mungkin kita tidak pernah berpikir apa manfaat, apa filsafat, apa filosofi daripada pensil tersebut. Dan saya juga tidak tahu apa sebenarnya kok bisa pula ada motivasi ataupun inspirasi dari sebuah pensil. Ternyata setelah saya membaca sebuah artikel, membaca sebuah tulisan, oh iya betul juga. Artinya adalah bahwa segala sesuatu itu ternyata punya motivasi tersendiri, punya hikmah tersendiri, punya ilmu tersendiri. Kalau kita mau untuk mencari apa hikmah daripada sesuatu tersebut. Tapi kalau kita tidak mau, ya sama saja, sama seperti angin lewat begitu saja, tidak berguna. Kita akan mencoba untuk menggali yang pertama. Pensil itu akan bisa melakukan sesuatu kalau kita genggam. Artinya pensil itu tidak bisa melaksanakan apapun kalau dia itu tidak digenggam oleh pemiliknya. Jadi kan tidak bisa menulis kalau tidak digenggam oleh seorang penulis tersebut. Nah, kita tarik ke dalam diri kita. Kita juga seperti itu. Kita tidak bisa melakukan apapun tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak digenggam oleh pemilik kita. Mungkin kalau saya tanyakan siapa pemilik Anda, pasti Anda akan menjawab, pemilik saya adalah Tuhan, pemilik saya adalah Rabb, pemilik saya adalah, kalau di Islam itu akan mengatakan Allah. Jadi kalau secara umum kita ini dimiliki oleh seseorang yang berkuasa. Artinya apa? Kita itu tidak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa kita dimiliki oleh pemilik kita sendiri. Jadi jangan merasa ragu bahwa Anda sekarang itu tidak dimiliki oleh seorang penggenggam Anda. Saya yakin dan percaya Anda itu sekarang digenggam oleh pemilik Anda sendiri, yaitu Tuhan. Jadi Anda itu sebenarnya tidak bisa melakukan apapun kalau Anda tidak digenggam oleh pemilik Anda sendiri. Dan yakini hal tersebut, bahwasanya Anda sekarang digenggam oleh seorang penggenggam yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun dan tak punya kekurangan sedikit pun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pensil tersebut dari waktu ke waktu itu harus diruncingkan guna untuk menghasilkan hasil yang baik. Jadi kan kadang-kadang sudah tumpul, kadang-kadang perlu untuk diruncingkan, maka dia itu harus diruncing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pasti Anda itu akan mengalami hal-hal yang sulit.
Anda itu perlu untuk diruncingkan. Kalau dalam pensilnya diruncingkan, kalau hidup Anda itu berarti Anda itu perlu menjalani kehidupan yang pahit dalam hidup Anda. Kehidupan yang nilainya itu bagi Anda sangat tidak Anda sukai sama sekali. Itu harus Anda jalani. Kenapa? Karena itulah yang membuat Anda nanti akan berhasil. Sama seperti pensil, dia itu bisa menjadi hasil yang terbaik ketika dia itu bisa dan mau untuk diruncingkan. Kalau dia nggak mau diruncing, ya nggak bisa melakukan hal yang baik lagi untuk kedepannya, nggak bisa. Jadi Anda juga seperti itu. Kalau Anda ingin menjadi sukses, menjadi orang yang sukses, pastikan Anda itu pernah mengalami penderitaan. Pastikan Anda itu harus bisa mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan-kesusahan dalam menjalani hidup Anda. Kemudian yang ketiga adalah pensil itu akan selalu apa yang ada di dalamnya. Jadi kan pensil itu kan nggak pernah keluar dari apa isinya itu. Isinya kan pensil, dia keluar juga isinya pensil, tulisan pensil. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita, kita juga seperti itu. Kita juga akan selalu apa dan menjadi apa yang ada di dalam diri kita. Kita itu adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau Anda itu punya pikiran-pikiran negatif, ya itulah Anda. Kalau Anda punya pengalaman-pengalaman yang negatif ataupun yang positif, ya katakanlah pada diri Anda bahwasanya itulah Anda. Itulah Anda sebenarnya. Dari sini kita bisa menilai bahwa kita itu harus pandai menilai diri sendiri, mengenal diri sendiri. Dengan pengenalan diri sendiri kita bisa menjadi lebih baik. Oh, ternyata saya seperti ini, ternyata saya seperti ini, ternyata saya itu punya kekurangan, ternyata saya itu punya kelebihan. Artinya apa? Pengenalan diri sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian keempat, pensil itu bisa menghapus kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau kita kan menulis pensil kemudian ada salah, bisa dihapus, bisa ditukar kembali menjadi lebih baik. Anda juga seperti itu. Anda pernah melakukan hal yang salah, yang bernilai negatif, bisa nggak dihapuskan? Bisa, tentunya bisa. Saya yakin dan percaya itu bisa. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat sesuatu hal yang bersifat negatif, negatif pula. Dengan cara membuat sesuatu hal yang bersifat positif, menyeimbangkan ataupun ya menutupi kesalahan tadi dengan cara membuat sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sama seperti ya jalan yang ya katakanlah jalan yang berantakan, itu bisa nggak kita tutupi dengan aspal yang licin? Bisa. Ketika kita menutupi dengan aspal yang licin, yang lebih baru, yang lebih bagus, nggak nampak lagi jalan-jalan yang rusak tersebut. Sama seperti itu Anda juga seperti itu. Ketika Anda punya kesalahan, Anda harus tutupi dengan apa? Dengan cara hal-hal yang bernilai positif. Lakukan hal-hal yang positif dalam hidup Anda, maka kesalahan tersebut akan otomatis tertutupi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah pensil itu setiap dia bergerak itu meninggalkan jejak. Pasti ada jejak ya berupa tulisan. Jadi Anda juga setiap apa yang Anda lakukan harus punya jejak, harus ada peninggalan, harus ada jejak yang positif. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan jejak yang negatif. Karena kalau Anda sekalipun tidak berpikir untuk melaksanakan jejak yang negatif, itu muncul juga. Ketika kita mau berjuang untuk melaksanakan jejak yang positif, yang negatif itu muncul. Jadi yang harus Anda lakukan, yang harus Anda pikirkan adalah tinggalkan sesuatu yang bersifat positif. Dimanapun Anda, pada saat kapanpun, apapun pekerjaan Anda bisa menghasilkan nilai-nilai jejak yang positif. Walaupun seandainya Anda itu punya pekerjaan yang ya jahat sekali, saya rasa dan saya yakin dan percaya itu masih bisa menghasilkan nilai-nilai positif. Di sana itu masih bisa Anda melakukan hal-hal yang baik. Nah, itulah salah satu bentuk kehidupan kita kalau kita bisa mengambil ataupun pola pikir dari satu sisi, yaitu sisi yang negatif, sisi yang positif kita jadikan sebagai sebagai supir dalam menghadapi hidup ini. Pasti kita akan mendapatkan seluruh apapun dalam kehidupan ini adalah seluruh yang bernilai positif. Itulah 5 filosofi ataupun ya telaah dari pensil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.